اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan untuk hari ini dapat belajar atau menuntut ilmu kembali ya. Sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai, mari kita baca doa belajar. Ya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan beri kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita akan memulai pelajaran adab kita lagi ya. Kita pelajaran adab kita yang kemarin, adab ketika belajar ya. Kita mulai dengan baca bismillah juga ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya kita akan mengulang dulu sedikit ya pelajaran yang kemarin ya. Belajar itu sama dengan adalah menuntut ilmu. Jadi ada hadisnya tuh dari hadis riwayat Ibnu Majah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, keutamaan belajar apa sih teman-teman? Ya, kemarin kita sudah belajar yaitu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala dari Allah juga, dan salah satu jalan untuk kita dapat menuju surganya Allah ya. Dan juga supaya kita menjadi anak yang pandai, karena kalau kita menjadi anak bodoh maka kebodohan adalah pangkal setiap keburukan atau musibah ya. Jadinya kalau teman-teman rajin belajar akan menjadi pandai. Kalau tidak rajin belajar maka akan menjadi anak yang bodoh. Tidak mau kan ya, semuanya ingin menjadi anak yang pandai. Ya, sejak kapan sih kita mulai belajar? Sejak dari kecil ya, atau sejak usia dini. Kenapa? Karena belajar di atas sejak kecil bagai mengukir di atas batu. Jadi bisa dibentuk apapun, bisa dijadikan kalau batu tuh bisa diukir ya. Nah, kalau misalkan di usia tua nanti teman-teman akan tidak bisa menyerap pelajaran atau susah menyerap pelajaran ya. Jadinya diusahakan untuk dapat belajar dari sejak kecil. Ya, kenapa sih kita harus memperhatikan adab-adab belajar? Agar ilmu yang dituntutnya itu bermanfaat ya. Tidak cuma dihafal ilmu itu, tapi juga dapat bermanfaat untuk di dunia dan juga di akhirat ya. Juga untuk mendapat keridhaan Allah. Jika Allah ridha kepada kita, nanti kita akan disayang Allah, mendapat cintanya Allah, insya Allah, amin. Ya, yang pertama kemarin adab belajar di sekolah yaitu mempunyai niat. Innama a'malu biniat ya. Jadi kita harus mempunyai niatnya karena Allah tadi ya, mencari ridha Allah.
Yang kedua, memberi salam kepada guru ya, cium tangan, hormat kepada guru. Tapi kalau sedang pandemi begini, teman-teman cukup memberi salam saja, belum bisa untuk berjabat tangan atau mencium tangan gurunya ya. Membaca doa sebelum belajar ya. Terus bersikap sopan kepada guru. Ya, teman-teman harus bersikap sopan karena guru adalah yang memberikan ilmu kepada kita dan kita anggap sebagai orang tua kita di rumah. Kalau ayah ibu kan ayah orang tua di rumah. Nah, kalau guru adalah orang tua kita juga, tapi di sekolah. Dan yang terakhir, membaca doa sesudah belajar ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua adalah adab belajar di rumah. Wah, belajar kok di sekolah tapi di rumah juga. Iya, nah apalagi sekarang kan kita masih dalam keadaan pandemi, teman-teman belajarnya di rumah ya, tapi itu ada adabnya juga. Kenapa sih kita harus belajar di rumah ya? Kalau misalkan kita belajarnya di sekolah juga di rumah juga, karena untuk mengulang kembali pelajaran yang didapat di sekolah biar ilmunya tidak cepat hilang ya. Nah, nanti kalau teman-teman ini sudah dapat pelajaran dari Ustadz Ustazah, teman-teman mengulang juga agar tetap ingat ya, tidak cepat hilang. Terus mempelajari pelajaran yang akan diajarkan. Nah, kalau misalkan sebelum belajar esok hari, sebaiknya teman-teman juga sudah tahu apa yang akan dipelajari besok. Jadinya teman-teman lebih cepat mengerti. Nah, yang pertama, kenapa sih ada apa sih yang kita harus lakukan di rumah? Bagaimana? Yaitu belajarnya di tempat yang sesuai. Di tempat belajar yang baik adalah di tempat yang tenang. Wah, tempat yang tenang apa sih? Di hutan. Enggak juga, yang penting tempatnya sepi gitu, tidak berisik ya, tidak banyak orang. Jadinya kalau banyak suara-suara itu akan mengganggu ya. Tuh, sebaiknya jangan di depan televisi. Misalkan teman-teman belajarnya sambil nonton film kartun. Aku mau belajar nih, tapi sambil nonton aja. Ya, itu juga kurang bagus, gak baik ya. Jadi nanti mengganggu konsentrasi teman-teman. Ya, jadi agar konsentrasinya tidak terganggu, sebaiknya di tempat yang sepi, di kamar misalkan ya. Ya, di ruang makan juga boleh. Asal tempatnya tidak berisik ya. Ya, yang kedua adalah membaca doa sebelum dan sesudah belajar ya. Kemarin kita sudah belajar doa sebelum belajar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni minas sholihin. Bisa ditambahin itu, bisa sampai fahma aja. Doa sesudah belajar, subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Ya, nanti dibaca artinya biar lebih paham ya. Selanjutnya adalah merapikan buku dan alat tulis. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah selesai belajar, seharusnya buku-bukunya, alat tulisnya diletakkan di tempat yang biasa ditempatkan, biar nanti kalau teman-teman membutuhkan lagi, teman-teman sudah tahu nih tempatnya di mana kemarin. Jadinya nggak lama, tidak lama nanti cari-carinya. Kalau misalkan diletakkannya di bawah kasur atau di bawah meja, nanti wah mana nih kalau misalkan teman-teman mau cari lagi, teman-teman nanti lama carinya, jadinya malah mengganggu belajar kita ya. Yang keempat, menyiapkan buku untuk pelajaran esok hari. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah belajar tatap muka nanti atau walaupun di online, teman-teman menyiapkan pelajaran untuk bukunya untuk pelajaran esok hari. Nanti jika Ustadz Ustazah ingin misalkan belajar dari buku itu, nanti teman-teman tidak perlu mencari-carinya lagi. Jadi sudah teman siapkan, jadinya kita akan lebih fokus belajarnya ya, jadinya cepat deh. Jadi nanti
Kalau misalkan, wah kemarin taruhnya di mana ya? Kalau misalkan belum disiapkan, nanti tahu-tahu ustadz-ustadzanya minta untuk belajar dari buku itu, tahu-tahu belum ada, nanti teman-teman yang kerepotan sendiri. Ya, sudah segitu saja ya. Pelajaran kali ini dari ustazah. Semoga teman-teman dapat menerapkannya nanti di rumah ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.